Halo semua, kenalin nih aku Amel dari kelompok 6. Sekarang aku dan teman-temanku bakal ngejelasin tentang APBN dan APBD. Kalian udah tahu belum sih apa itu APBN dan APBD? Kalau belum, yuk langsung aja kita simak videonya. Anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerima dan pengeluaran negara selama 1 tahun. Nah, tadi kan sudah dijelasin nih secara rinci sama Hiban. Berarti dapat kita simpulin bahwa APBN itu adalah daftar yang memuat rincian berbagai sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam 1 tahun. Nah, sekarang kita lanjut ke tujuan dan fungsi APBN. APBN sendiri itu ada 6 fungsi. Yang pertama ada fungsi alokasi. Nah, fungsi alokasi itu adalah fungsi yang bertujuan untuk membagi anggaran yang dialokasikan pada pembangunan dan pemerataan. Yang kedua ada fungsi distribusi, yaitu bertujuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ada fungsi stabilisasi, yaitu anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi untuk mencegah terjadinya inflasi. Nah, yang keempat ada otoritas, yaitu mengandung arti bahwa anggaran negara adalah pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam tiap tahunnya. Yang kelima ada fungsi perencanaan, yaitu mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang udah direncanakan di tahun-tahun sebelumnya. Dan yang terakhir ada fungsi regulasi. Di fungsi regulasi ini, APBN digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Nah, untuk tujuan APBN sendiri adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Selain fungsi dan tujuannya, APBN juga memiliki peran loh. Di antaranya adalah APBN berperan sebagai alat mobilisasi dana investasi, lalu ada APBN sebagai alat stabilisasi ekonomi, dan yang terakhir APBN yang berdampak terhadap perekonomian. Sekarang kita lanjut ke sumber-sumber penerimaan negara. Penerimaan negara adalah semua pendapatan negara yang berasal dari penerimaan dalam negeri serta penerimaan hibah dalam dan luar negeri selama tahun anggaran yang bersangkutan. Yang pertama, penerimaan dalam negeri terdiri atas 1. Penerimaan perpajakan yang meliputi A. Pajak dalam negeri, B. Pajak perdagangan internasional. Yang kedua, ada penerimaan negara bukan pajak, yaitu meliputi bagian laba BUMN. Yang kedua, penerimaan sumber daya alam seperti migas dan non-migas. Yang ketiga, penerimaan negara bukan pajak. Dan yang terakhir, pendapatan badan lapangan umum. Hibah merupakan pemberian dana secara sukarela yang tidak perlu dibayar kembali dan tidak mengikat, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Sesuai dengan artinya yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara. Tadi kita sudah bahas tentang penerimaan negara. Sekarang kita akan lanjut ke jenis-jenis belanja APBN. Jenis-jenis belanja APBN itu ada 9. Yang pertama belanja pegawai, yang kedua belanja barang, dan yang ketiga belanja modal, dan yang keempat belanja bunga utang, dan kelima belanja subsidi, dan keenam belanja hibah, dan ketujuh bantuan sosial, dan ke-8 belanja lain-lain, dan yang terakhir adalah transfer ke daerah. Sekarang kita lanjut yuk ke materi selanjutnya, yaitu mekanisme penyusunan APBN. Mulai dari tahap pertama, yaitu tahapan penyusunan. Pada tahap penyusunan ini, pemerintah bakal nyusun rencana APBN dalam bentuk nota keuangan yang nantinya bakal dirapatkan melalui rapat departemen. Terus, habis itu, di tahapan yang kedua, namanya tahapan pengajuan dan pembahasan. Pada tahapan ini, RAPBN akan diajukan pemerintah kepada DPR dan lalu akan dilakukan pembahasan oleh DPR dalam sebuah sidang. Lanjut ke tahapan yang ketiga, ada tahapan persetujuan. Pada tahapan ini, kalau dalam sidang RAPBN disetujui, maka RAPBN tadi bakal berubah jadi undang-undang. Dan kalau tidak, gimana tuh? Kalau tidak, maka pemerintah akan menggunakan APBN dari tahun sebelumnya. Lanjut ke bagian tahap terakhir, yaitu tahapan pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, APBN akan dilaksanakan dengan diperkuat oleh keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN.
Nah, gimana? Pasti udah ngerti kan tentang mekanisme dari APBN? Nah, untuk subbab yang terakhir, kali ini kita bakalan ngebahas pengaruh APBN terhadap perekonomian. Kira-kira ada apa aja sih? Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, mengurangi ketimpangan sosial. Keempat, meningkatkan investasi dan perdagangan. Serta yang kelima, menjaga kestabilitasan ekonomi.